Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya di praktikum kita, yaitu praktikum dasar pemrograman, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di minggu yang ketiga, yaitu terkait dengan tipe data, variabel, dan operator. Sebelum memulai praktikum, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua ya? Ya, saya berharap teman-teman di sini sehat selalu ya, sehingga nanti kita bisa melaksanakan praktikum sampai selesai untuk semester ke depan. Ya, ya walaupun kita untuk teorinya belum ya, saya coba akan menjelaskan sedikit ya, sedikit terkait dengan teori apa itu tipe data, variabel, dan operator. Karena besok di teori insya Allah saya akan coba menjelaskan lebih detail lagi terhadap 3 poin tersebut. Nah, kita di pertemuan 3 yaitu terkait dengan variabel, tipe data, dan operator. Nah, saya yakin teman-teman di sini yang sudah pernah belajar pemrograman sudah tidak asing terkait dengan variabel, tipe data, dan operator. Tapi untuk teman-teman yang lain yang memang yang sebelumnya belum dapat, mungkin asing ya dari 3 poin tersebut. Nah, nanti tujuannya ketika belajar di pertemuan yang ketiga ini atau jobs yang ketiga, teman-teman nanti dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang tipe data ke pemrograman Java. Kemudian mampu juga menjelaskan tentang variabel pada pemrograman Java. Selain itu, diharapkan teman-teman juga bisa tahu terkait dengan input-output ke pemrograman Java. Dan tidak asing lagi, kita juga nanti akan paham terkait dengan sequence ke pemrograman Java, dan yang terakhir yaitu bisa atau mampu menguraikan tentang operator ke pemrograman Java. Nah, kemudian untuk alat dan bahannya ya tentu saja harus punya PC atau laptop ya. Sebelumnya memang ada yang tidak bisa atau belum punya PC atau laptop, dengan terpaksa bisa menggunakan handphone ya, menggunakan handphonenya. Nah, dan kemudian untuk editornya sebenarnya ini ya sangat banyak sekali yang bisa digunakan, tetapi pada mata kuliah ini yaitu praktikum dasar pemrograman disarankan untuk menggunakan IntelliJ, NetBeans, atau VS Code, Notepad++, atau kalau misalkan memang spesifikasi laptop atau komputernya kurang mendukung, bisa menggunakan Notepad biasa, Notepad bawaan Windows. Atau kalau misalkan menggunakan sistem operasi lain, bisa menggunakan Nano, bisa menggunakan Vim, Gedit juga nggak masalah. Kemudian JDK ya, JDK ini di pertemuan 1 kita sudah menginstal. Nah, iya ya, yaitu terkait dengan variabel. Variabel di sini yaitu tempat untuk menyimpan data. Tempat untuk menyimpan data artinya karena nanti ya jelas ya, kan kita sudah tahu bahwa di dalam sebuah algoritma itu ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya ini nanti ya harus disimpan ke dalam sebuah variabel ini. Nah, setelah itu deklarasi variabel adalah sebuah perintah agar komputer menyediakan variabel yang akan kita pakai. Artinya kita harus mendeklarasikan, harus memberitahu komputer ini adalah variabel untuk menyimpan nilai, untuk menyimpan data, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya bentuk umumnya adalah tipe data, kemudian ada nama variabelnya, kemudian nilai awal dan nilai dalam, nah dalam tanda kurung buka ini bersifat opsional. Ini mungkin ini ya agak
agak susah juga. Nanti saya akan coba jelaskan ya sedikit terkait dengan tipe datanya. Ini adalah salah satu contoh tipe data INT. Tipe data integer atau disingkat INT. I-nya kecil, N-nya kecil, T-nya besar. Nah, di sini integer contoh variabel. Nah, kemudian contoh lagi misalkan berarti di sini ada nama variabelnya yaitu contoh variabel. Jangan lupa di setiap perintah itu selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini kan disebutkan bahwa untuk yang tanda kurung buka kurung ini opsional atau bisa ada bisa tidak. Berarti di sini contohnya lagi misal int contoh var sama dengan 34. Berarti ini maksudnya adalah memberikan nilai ke sebuah variabel contoh var yaitu 34. Kenapa int? Karena int adalah numerik. Nanti di bawah kita akan coba jelaskan ya contoh-contoh dari variabel ini dilihat dulu aja. Nah, kemudian di sini ada dua jenis variabel ya, ada variabel lokal, ada variabel global. Nah, ini mungkin di ini aja berarti kalau lokal ya hanya bisa digunakan di subprogram itu. Subprogram maksudnya adalah berarti dia hanya ada di dalam blok kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Sedangkan global berarti dia lebih luas lagi, bisa dikenali di mana-mana seluruh program. Nah, kemudian ini ya untuk memberi nama variabel, kita tidak boleh sembarangan sesuka-suka kita, tapi ada aturannya, ada tata caranya. Yang pertama yaitu diawali dengan huruf atau karakter underscore. Berarti huruf dia A, B, C, D sampai Z boleh menggunakan underscore. Nah, kemudian berarti kalau angka boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, kemudian nama variabel bersifat case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan atau berbeda. Seperti itu. Misalkan saja di sini ada kita membuat sebuah huruf variabel ya. Di sini A, ada variabel A dan variabel A itu jelas berbeda. Itu berbeda. Nah, sama A seperti ini itu beda. Nah, sama A seperti ini jelas beda. Ini beda peruntukan. Nah, kemudian selain itu tidak boleh menggunakan spasi. Di awal itu tidak di awal dan di akhir itu tidak boleh menggunakan spasi. Artinya gimana kalau misalkan dia lebih dari satu kata misalkan. Kalau lebih dari satu kata berarti ya bisa menggunakan underscore atau digabung, kemudian kata yang kedua huruf besar. Misalnya ada variabel namanya apa ya, makan kemudian nasi seperti ini. Berarti kalau seperti ini boleh nggak boleh seperti ini, kan di sini ada spasi. Ini yang seperti ini nggak boleh. Terus gimana caranya biar ini bisa digabungkan seperti ini, atau menggunakan underscore boleh juga. Ditambah underscore seperti ini. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan karakter khusus ya. Ada karakter kurang dari, lebih dari seperti itu. Nah, kemudian apabila nama variabel lebih dari satu kata, maka kata setelahnya diawali huruf besar. Jadi makan nasi, makan digabung nasi, N-nya besar seperti itu. Nah, kemudian beberapa yang tidak boleh ya, ini adalah
kata-kata, di sini namanya keyword ya. Keyword atau kata kunci yang telah digunakan oleh bahasa programan Java. Artinya ketika kita membuat variabel atau mendefinisikan variabel, tidak boleh kata abstrak, assert, do, default, if, implement, dan lain-lain. Tidak boleh menggunakan kata-kata ini. Kata-kata ini kenapa nggak boleh? Karena sudah digunakan di dalam bahasa pemrograman Java. Ingat ya, tidak boleh menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait tipe data. Tipe data di sini, tipe data ini yaitu jenis data yang ingin kita simpan di dalam variabel. Analoginya seperti ini. Misalkan kita mau menampung sebuah air, berarti yang kita butuhkan ya bisa ember, bisa tong, seperti itu ya. Nah, berarti itu bentuknya cair. Tetapi kalau misalkan kita bentuknya barang-barang ketika kita belanja ya, ketika kita belanja kan menggunakan keranjang belanja. Nah, biasanya digunakan yang keranjang belanja. Tidak bisa ketika kita mau menampung air kok digunakan keranjang belanja, pasti nanti akan bocor. Nah, tipe data seperti itu tujuannya, berarti untuk menyimpan data sesuai dengan jenisnya. Nah, tetapi ya kalau di kehidupan sehari tadi ya ada yang padat, ada yang cair. Kalau misalkan untuk yang di bahasa pemrograman ya angka, karakter, kemudian ada string atau kata, kalimat seperti itu, atau benar salah. Nah, di sini ada dua jenis tipe data, yaitu tipe data yang primitif. Primitif maksudnya ya bawaan. Kalau apa? Kalau ada namanya primitif ya, primitif berarti ya memang dia masih penduduk asli seperti itu. Berarti ini bawaan. Kemudian yang kedua itu non primitif atau referensi. Referensi berarti di sini ya sesuai dengan kebutuhan ya. Terserah kita membuat tipe datanya. Nah, yang poin 2 ini tidak akan kita bahas di sini, nanti akan kita bahas di semester yang akan datang karena ini lumayan berat ininya penyampaiannya. Nah, tipe data bawaan di sini di sini adalah contoh tipe data yang primitif nih. Di sini ada banyak sekali, nggak harus hafal. Nanti kalau misalnya lupa bisa ngelihat, nggak harus hafal ya. Nggak harus hafal. Nah, di sini ini ada tipe data namanya, ada tipe data namanya, kemudian nilainya, kemudian nilai awalnya, kemudian ukurannya berapa, kemudian ranknya berapa. Saya akan coba menjelaskan ya. Nah, yang pertama itu byte. Ada nama tipe data byte. Byte itu berarti ukurannya adalah 8 bit. Seperti yang telah kita ketahui bahwa satuan terkecil di memori komputer itu adalah bit ya. Bukan byte tapi bit. Di mana 8 bit itu ada 1 byte. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ininya signet berarti dia bilangan bertanda. Bertanda maksudnya bisa negatif. Nah, berarti range-nya. Nah, yang perlu kita lihat adalah range-nya ya. Range-nya ya sekitar ini. Ada min 128 sampai 127. Artinya apa? Misalkan contohnya kita ingin menyimpan data umur misalkan. Umur kan maksimal paling sih 100 ya. Maksimal 100. Ada yang lebih dari 100 karena jarang. Artinya ketika kita ingin menyimpan data yang umur itu boleh menggunakan byte. Byte ya. Ini boleh menggunakan byte. Segment integer ini berarti tipe data untuk yang ya angka ini. Ini untuk yang angka. Nah, ini range-nya itu batasnya. Kemudian misalkan untuk menyimpan yang kedua itu ada sort. Sort ini sama, dia digunakan untuk
menyimpan data numerik atau angka. Kalau kita lihat di sini perbedaannya apa? Yang membedakan adalah ini size-nya ya. Ini yang membedakan adalah size-nya. Yang membedakan adalah size-nya di sini. Sebenarnya yang membedakan ini pertama yang paling mencolok itu size-nya. Nah, size-nya yang paling membedakan. Ada kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu integer. Sama integer di sini. Nah, ini lebih panjang lagi nih. Berarti dia kalau misalkan ini kita potong di sini berarti sampai 2147 juta. 2 miliar sekian bisa menampung begitu. Sampai dengan berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digit. 10 digit tapi batasnya sampai 2 miliar ya. Kalau misalnya ini lebih panjang lagi, yaitu bisa menggunakan yang long tipenya. Tipenya long. Nah, untuk tipe data yang di sini, byte short integer long, ini berarti dia untuk tipe data bilangan bulat. Bilangan bulat. Tahu ya bilangan bulat ya? Tidak berkoma misalkan. Nah, selanjutnya ada lagi nih untuk bilangan pecahan. Pecahan itu bisa menggunakan yang ini. Bisa menggunakan float atau double. Ingat ya, untuk yang ini, yang byte sampai long itu bilangan bulat, sedangkan float sama double itu bisa digunakan untuk bilangan pecahan ataupun bilangan bulat. Bisa, keduanya bisa. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan datanya adalah berupa non-numerik atau bukan angka? Bisa menggunakan karakter. Bisa menggunakan karakter. Karakter ini adalah, atau dibaca char, ini dia untuk yang karakter. Karakter berarti ya dia hanya 1 digit ya. Hanya 1 digit. Nah, 1 digit biasanya ini kalau untuk karakter menggunakan petik 1 untuk ininya, untuk mendefinisikannya. Nah, ada lagi yaitu tipe data boolean. Di sini boolean yaitu ya tipe data untuk benar atau salah ya. True atau false nilainya. Nah, kemudian untuk defaultnya yaitu false. Nah, setelah kita tahu apa itu variabel, kemudian tipe datanya apa aja, kemudian kita bagaimana mendeklarasikan variabel. Mendeklarasikan variabel maksudnya adalah berarti kita pesen nih di dalam komputer, membuat sebuah variabel di dalam komputer. Misalkan contohnya di sini ada integer bilangan, berarti ini nanti kita pesan ke dalam sebuah komputer, nama variabelnya itu bilangan, tipenya adalah integer, tipenya ini integer. Contoh lagi misalkan byte. Nah, di sini ya. Contoh deklarasi variabel menggunakan tipe data byte. Ini kan panjang sekali ya. Boleh seperti ini boleh, asalkan tadi ya tidak menggunakan keywordnya Java. Di sini contohnya contoh, kemudian deklarasi D-nya besar, variabel V-nya besar, M-nya besar, atau underscore juga bisa. Atau juga kita bisa mendeklarasikan variabel sekaligus lebih dari 1 di sini. Ada volume luas, berarti di sini nanti ada 2 variabel yaitu volume luas dengan tipe data float. Nah, artinya kalau misalkan ada variabel yang banyak, tipe datanya sama, boleh menggunakan deklarasi seperti ini. Tipenya apa, nama variabelnya apa, kemudian koma, variabel seperti itu. Selain itu kita juga bisa memberikan nilai awal langsung ke dalam variabel. Berarti di sini nilai awalnya yaitu 1 ya, integer, angka, nilai awalnya 1. Kemudian ada yang float, yang pecahan tadi, seperti ini. Nah, biasanya itu kalau misalkan tadi kan kita tahu ya bahwa untuk float double itu bisa menampung variabel yang dia pecahan atau bulat. Nah,
ketika kita menginisialisasi sebuah variabel float dan double terutama, biasanya kita kasih huruf F di sini di belakang. F. Di sini maksudnya adalah ya biar kita tahu bahwa ini adalah tipe data float. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini ya tadi yang saya maksud yaitu ini ada karakter ya. Karakter berarti dia untuk menampung char untuk menampung karakter. Ketika memberikan nilai awal berarti petiknya 1. Jangan lupa petiknya adalah 1. Kemudian ininya kalau karakter kan hanya 1. A aja. Itu kan satu karakter. Tidak boleh kalimat atau kata atau suku kata, tapi hanya 1 huruf. Nah, yang selanjutnya itu string. Ini biasanya digunakan untuk menampung variabel kumpulan dari karakter, artinya lebih dari 1 karakter. Nah, terus kenapa kok string itu tidak masuk di sini ya, tidak masuk di tipe data primitif ya? Ya, sebenarnya untuk string, S-nya besar, string itu bukan tipe data primitif, tapi dia ada tipe data referensi atau non primitif, sehingga dia tidak termasuk di dalam kelompok sini, tipe data primitif. Nah, ini tipe data string ini bisa digunakan untuk menyimpan kata, suku kata, kalimat, seperti itu. Jadi nanti gunakan string ketika akan menampung variabel tipe datanya kata, kalimat, atau suku kata. Jangan lupa ya, S-nya itu besar, bukan kecil, tapi S-nya besar. Nah, ini salah satu contoh tipe data primitif juga biasanya dia pertama hurufnya besar. String S-nya besar itu tipe data referensi ya. Kalau untuk yang tipe data primitif, ini kecil semua nih, kita lihat. Oke, kita sudah tahu tentang variabel, kemudian tentang tipe data, mendeklarasikan variabel. Nah, selanjutnya kita ingin tahu gimana caranya mencetak sebuah variabel. Nah, untuk dapat mencetak sebuah variabel ya, nyetaknya di mana? Ya, nyetaknya di sebuah command prompt kita di tampilan layar, di konsol. Nah, gampang ya, untuk mencetaknya kita menggunakan, kalau di Java itu menggunakan sistem out print line. Jangan lupa ya, S-nya ini besar, O-nya kecil, P-nya kecil, S-nya besar, sistem out print line. Untuk mencetak, sintaknya seperti ini, untuk mencetak variabel. Ini salah satu contohnya untuk mencetak sebuah variabel, artinya menampilkan di layar. Atau juga bisa seperti ini. Yang seperti ini. Seperti ini juga bisa. Jadi ditambahkan stringnya, kalimatnya diberikan tanda plus, kemudian nilainya berapa. Seperti ini. Jangan lupa ya, setiap baris yang dia menandakan satu perintah itu diakhiri titik koma, itu jangan sampai lupa. Kalau lupa pasti error. Nah, ini bisa kalau untuk yang string bisa seperti ini ya. Nilai adalah nah, plus nilai diberikan nilai atau langsung. Nah, kemudian bisa juga seperti ini ya. Bisa lebih panjang ya. Bisa lebih panjang seperti ini. Oke. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian ada yang lebih ini lagi, ada yang lebih tidak lazim lagi menurut saya, bisa lebih baik lagi sebenarnya. Nah, ini yang terakhir seperti ini bisa juga menjadi opsi. Bisa juga menjadi opsi. Sistem out print line, jangan lupa ada string titik format. Itu kenapa seperti itu ya, sintaknya seperti itu. String titik format, petiknya jangan sampai lupa. Kemudian $D, ini maksudnya adalah desimal ya. $D, kemudian nah, di sini nanti dikasih koma A, B, C. Artinya kita tidak perlu memberikan plus di sini ya, tapi langsung di belakang.
Nah, itu untuk yang tipe data, cara menampilkan tipe data. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan casting ya. Ini casting itu kalau di film apa berarti? Kalau di film itu ada namanya casting juga ya, yaitu untuk menyeleksi aktor atau aktrisnya. Di sini juga ada. Di sini casting tipe data artinya nanti data itu kan tadi ya, kita tahu bahwa tipe data yang sebelumnya kita lihat di sini kan ukurannya beda-beda ya. Ada byte itu 8 bit atau 1 byte, short itu 2 byte atau 16 bit. Nah, ini kan ini semakin ke bawah semakin besar penampungnya. 8, 16, 34, 64. Nah, tujuannya casting di sini kalau dari pengertiannya berarti digunakan untuk memberikan nilai dari tipe data primitif ke tipe data primitif lainnya. Untuk mengubah lah ya, untuk mengubah tipe data satu ke tipe data lainnya. Yang jelas ya tipe datanya harus sama, numerik semua. Nah, di sini ada dua jenis ya. Ada widening casting atau otomatis yaitu mengubah tipe data dari yang ukurannya lebih kecil ke tipe data yang lebih besar. Kecil ke besar. Analoginya seperti ini. Misalkan Anda punya botol minum ya, botol minum yang satunya menggunakan modelnya cup atau gelas, kemudian ada yang menggunakan botol ukuran 300 atau 600 mili lah ya, 600 mili. Kemudian ada lagi Anda punya yang 1,5 liter. Nah, otomatis kalau misalkan Anda ingin menuang air mineral yang ada di cup atau gelas ke dalam botol, tentunya nggak masalah ya. Harusnya kalau tidak ada yang tumpah, volumenya tetap sama. Seperti itu logikanya. Yang dimaksud widening casting seperti itu. Jadi dari yang kecil ke yang besar, ya nggak masalah. Nggak masalah. Tadi misalkan Anda punya air mineral yang di gelas, kemudian dituangkan ke dalam botol yang ukurannya 600 mili misalkan. Nggak masalah berarti ya, kalau misalkan tidak tumpah, berarti volumenya tetap sama. 300 mili misalkan. Nah, contohnya seperti ini. Byte berarti 9. Nah, untuk caranya ya gampang ya. Berarti tinggal double. Misalkan di sini ada umur 9, kemudian buat tipe data my double sama dengan memberikan nilai umur ke dalam my double, yaitu menggunakan sama dengan di sini ya. Berarti umur di sini berarti posisinya sekarang my double juga 9. Di sini kalau kita jalankan, kalau kita coba outputnya sama, yaitu semua 9. Umurnya 9, kemudian my double juga 9. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang kebalikannya yaitu ada narrowing casting, mengubah tipe data dari yang ukuran lebih besar ke tipe data yang lebih kecil. Analoginya tetap sama. Kalau tadi misalkan ada sebuah air mineral yang dia di dalam cup, kemudian ada air mineral di dalam botol yang misalkan 600 ml, kemudian ada botol air mineral yang dia 1,5 liter. Ketika kita ingin menuang isi air mineral yang 1,5 liter ke dalam cup yang kecil ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya tentunya 1,5 liter ya akan tumpah ya, tidak sanggup menampung cupnya. Analoginya seperti itu sama. Berarti kalau misalkan kita punya data, tipe data, misalkan menggunakan double ya, kok ingin ditampung ke integer short atau di bawahnya ya, apa yang terjadi? Ya tentu datanya akan loss, ada yang hilang. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita punya IPK 378, kemudian kita punya variabel integer my integer. Nah, caranya seperti ini ya untuk melakukan casting ya. Berarti ada kurung buka tutup, kemudian ini adalah
tujuannya castingnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau ditampilkan, kalau IPK kalau nilai IPK ini kan tadi tetap ya, nilai IPK-nya yaitu 3,78. 3,78. Nah, kalau untuk yang my integer setelah di casting, karena kalau kita lihat dari double ke integer ini kan berkurang ukurannya, berarti nanti dia akan hilang. Outputnya di sini IPK tetap 3,78, sedangkan kalau misalkan menggunakan yang my integer atau integer nanti outputnya 3. Itu kira-kira. Mau nggak kira-kira IPK-nya dari yang 3,78 kemudian diubah jadi 3? Nggak mau ya. Ya. Nah, tujuannya seperti ini. Nah, maksudnya apa? Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi kalau misalkan kita salah melakukan casting? Ya, seperti ini. Datanya nanti akan loss, akan hilang. Nah, kita harus pinter-pinter memilih tipe data. Nah, oke, ini yang tipe data primitif. Tipe data primitif di sini adalah tipe data yang dibuat berdasarkan kebutuhan programmer atau nah, biasanya itu kalau yang sebelumnya misalkan byte itu nilai awalnya atau defaultnya itu 0, integer itu 0, kemudian yang nilai awal di sini ini kan udah lihat 0, defaultnya 0, 0, 0, kemudian kalau boolean itu false. Nah, sedangkan untuk yang tipe data primitif di sini itu nanti untuk nilai awalnya yaitu 0. Tipe data adalah 0. Nah, yang lain tetap sama ya, yang lain tetap sama untuk deklarasinya, kemudian untuk assignment-nya juga sama. Yang bedakan hanya itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah seperti contoh yang sebelumnya, ini adalah contoh tipe data primitif, non primitif. Data primitif. Di sini kita lihat ya tipe data primitif, ada integer, ada karakter biasa standar, hanya ada satu nilai yang dapat disimpan yaitu 9 contohnya. Ini juga sama yaitu hanya ada 9. Nah, kemudian untuk yang non primitif berarti di sini ada banyak nilai yang dapat disimpan ya. Ini string tadi ya, S-nya besar, jangan sampai lupa. Ini untuk menyimpan sebuah kalimat, kata, atau suku kata. Ya, aku belajar Java. Di sini berarti ada 16 nilai yang disimpan, termasuk spasi di sini disimpan. Nah, itu satu yang membedakan antara tipe data primitif dan tipe data non-primitif atau referensi. Nah, misalnya contohnya lagi di sini juga nih, ada ini ada array ya. Kita belum sampai sana, nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang array di sini. Ini untuk pengetahuan aja, ini salah satu contoh dari tipe data primitif. Berarti di sini dalam satu variabel bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ya oke, kemudian terkait dengan sequence atau statement atau ada yang nyebut assignment, penugasan. Nah, perintah atau statement ini yaitu digunakan untuk memberi tahu ke komputer melakukan sesuatu ya, memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Contohnya ya banyak ya, apapun itu. Nah, misalkan di sini ada contohnya, misalkan ketika kita akan membuat sebuah program untuk menghitung luas persegi panjang, keliling persegi panjang, atau yang lain, itu contoh sederhananya. Berarti di sana nanti akan ada ya variabel ya untuk menampung panjang. Kemudian ada variabel lagi digunakan untuk menampung nilai lebar atau inputnya ya. Nah, contohnya di sini nilai dari panjang yaitu 10. Kemudian lebarnya 5.
Nah, kemudian kita juga memerintahkan komputer untuk melakukan perhitungan, yaitu menghitung luasnya. Luasnya kan kita lihat ya, luas itu rumusnya panjang kali lebar. Berarti kita buat variabel lagi, yaitu ada namanya luas, seperti itu. Kemudian ada tadi yang panjang sama lebar, nah kemudian dikalikan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita ngasih tahu komputer menampilkan nilai luas, yaitu caranya gini. Nah, berarti di sini ada beberapa perintah ya. Ada perintah ini untuk mendeklarasikan variabel panjang atau lebar, kemudian variabel luas juga, kemudian dihitung luasnya dan menampilkan. Berarti di sini ada minimal ada 3 perintah yang dilakukan, yang harus dibuat kita. Ya, jangan lupa selalu saya sampaikan bahwa untuk setiap perintah atau statement itu diakhiri titik koma, ini jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Ya, ini harus diakhiri titik koma. Kecuali untuk yang ini ya, if for while class. Nanti kita akan di pertemuan yang akan nanti kita akan baca tentang ini. Yang ini tidak perlu menggunakan titik koma. Ya, itu dengan sequence statement. Nah, selanjutnya itu terkait dengan kata kunci, yaitu import. Kata kunci import. Kata kunci import ini sebenarnya digunakan untuk memanfaatkan pustaka atau library yang ada di dalam programan Java. Artinya untuk mengasih tahu compiler bahwa program Anda itu membutuhkan fungsi yang lain, fungsi yang ada di Java. Nah, contohnya misalkan kita memanfaatkan ada ini ya, ada Java Util Scanner. Ini sintaknya atau aturan tulisannya seperti ini, java.util.scanner. Maksudnya apa? Berarti di sini dia itu ada di dalam folder Java, subfolder util, nama filenya itu scanner sebenarnya. Untuk kalau di Java di program file ini ada ini, scanner.class. Berarti di sini nanti kita akan memanfaatkan library atau kelas atau pustaka yaitu namanya scanner. Fungsinya untuk apa? Fungsinya diperlukan untuk menerima input dari keyboard. Maksudnya apa? Ya, kita bisa menginputkan nilai terserah kita melalui keyboard. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada kurung kurawal ya, ada kurung kurawal ini untuk memberi tahu komputer ya bahwa di dalam sebuah blok yaitu kurung kurawal ini biasanya itu dalam satu blok ya, dalam satu komponen atau statement. Biasanya kalau pertama kita kan public, kelas, itu kan ada kurung kurawal. Tutupnya, kemudian ada lagi di bawahnya public static void main string args, juga ada kurung kurawal. Jangan lupa ya, setiap kurung kurawal kalau Anda sudah buka harus ditutup. Kalau misalnya ada yang kurang nanti pasti error ketika di-compile. Expected apa seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian ini ada output tadi ya. Kita tadi sudah memanfaat kelas scanner untuk melakukan input melalui keyboard ya, pakai scanner. Kemudian kita juga bisa menampilkan di layar tadi. Sebenarnya tadi sudah ada ya di atas ya untuk menampilkan nilai. Nah, setiap output ini ya digunakan untuk menampilkan sesuatu, nilai atau apapun ke dalam layar. Nah, di sini bisa menggunakan sistem outprint. Sistem outprint. Jangan lupa ya, sistem outprint, buka kurung tutup kurung, ini di dalamnya bisa menggunakan tanda petik 2. Ingat ya, kalau petik 2 berarti itu adalah tipe datanya string ya. Karena sistem outprint ini
nah yang di sini, yang di dalam sini, ini kan nilai yang akan ditampilkan sebenarnya. Kalau nilai, nah nilai tadi kan ditampung ke dalam sebuah variabel. Ya. Kalau misalkan petik 2, kalau petik 2 ini berarti tipe datanya string tadi ya. Kalau misalkan langsung sistem outprint variabelnya juga bisa. Nah, kemudian ada lagi sistem outprint line. Bedanya apa? 1 dan 2. Kalau yang satu itu menggunakan print tanpa ln, kalau yang kedua print menggunakan ln. Maksudnya apa? Kalau menggunakan print line, itu berarti nanti dia akan ganti baris kursornya. Sekali lagi, untuk yang print line ini dia akan ganti baris kursornya. Berarti enter lah juga bisa sama seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau misalkan menampilkan sebuah variabel atau seperti ini juga boleh. Sama saja. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Ketika menggunakan print, ini di sini ada 2 baris print. Ketika ditampilkan, nah dia akan gabung akan gabung ya di sini. Akan gabung ke kalimat satu dan kalimat hello world. Dia tidak kursornya tidak ke bawah tapi langsung gabung. Saya cek. Nah, sedangkan ketika menggunakan ini, maka dia pindah baris. Nah, perbedaannya kira-kira seperti itu. Nah, untuk menampilkan variabel ya gampang ya. Di sini ada variabelnya. Tipe datanya integer, nama variabelnya panjang, nilainya yaitu 10. Ini adalah nilainya. Ini nilai variabel panjang. Itu nilai variabel panjang. Hasilnya yaitu 10 standar. Atau seperti ini juga boleh ya. Kita berikan pernak-pernik di depannya, misalkan panjang segi 4 adalah, jangan lupa dikasih tanda plus di sini, plus variabelnya berapa gitu, kasih variabelnya. Nah, kemudian ada beberapa istilahnya yaitu karakter khusus ya, atau escape sequence. Biasanya ini digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Contohnya misalkan ini. Backslash ya. Kemudian dia fungsinya kalau misalkan ada karakter seperti ini di dalam string, maka dia akan ganti baris baru. Backslash ya. Contohnya, atau misalkan ketika kita menggunakan backslash T kayak gini, berarti nanti dia akan membuat tabulasi. Tabulasi seperti ini. Tab. Sama ketika tombol tab berarti spasinya lebih lebar. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah tentang import ya. Import tadi contohnya misalkan untuk menerima inputan dari keyboard ya. Nah, caranya menggunakannya seperti ini berarti. Ketika kita sudah mengimport ini di baris paling atasnya bawahnya kelas, setelah kita udah buat seperti itu, kemudian selanjutnya kita harus buat baris seperti ini, scanner SC sama dengan new scanner system in. Ini sintaks seperti ini, tulis dulu aja. Sebenarnya ini adalah kita membuat sebuah variabel sebenarnya. Tapi yang paling tepat adalah objek. Tapi kita membuat sebuah variabel SC, kemudian new scanner. Nah, bedanya kalau yang
tipe data primitif seperti ini adalah new-nya. New scanner system.in. Ini sebenarnya sama aja ketika kita membuat variabel primitif ya. Ini di sini ada nama variabelnya, ini adalah tipe variabelnya, ini adalah nama variabelnya. Sama seperti sintaknya, tapi kalau untuk yang tipe data referensi atau non primitif seperti ini tulis aja ya. Berarti ini kita mendeklarasikan objek atau variabel scanner SC, variabel SC. Nah, di sini misalkan kita inputannya tadi ya, inputannya kan bisa dia angka, bisa dia string ya, bisa dia juga pecahan atau float. Nah, di sana ada fungsi atau kegunaan yang bisa digunakan. Itu ada neck in, ada juga neck float, ada juga neck line. Kita lihat maksudnya apa. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita ingin memasukkan usia ya. Kita ingin memasukkan usia di dalam program ini. Kita ingin memasukkan usia. Berarti di sini, nah ini standar ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini jangan lupa ditambahkan ini. Ini adalah tadi fungsi untuk memanggil memanggil biar program kita bisa meminta masukan dari keyboard. Jangan lupa ini dibuat di paling atas. Di atasnya kelas. Import Java util scanner. Jangan lupa ini. Nah, selanjutnya dibuat ini variabelnya scanner new. Nah, jangan lupa itu. Nah, itu jangan lupa. Nah, setelah sudah, nah kemudian ini usianya berapa? Kemudian, nah ini message-nya yang nanti akan tampil di terminal. System out print. Nah, kenapa print? Masih ingat tadi? Ya, biar tidak kursornya tidak ke bawah ya. Nah, kemudian nah ini usia sama dengan yang paling penting di sini nih. Usia sama dengan SC neck integer karena usianya tidak ada yang pecah ya. Usianya berapa? 0,5, 1, sekian. Nah, ini enggak. Nah, berarti pakai SC titik neck integer. Maksudnya di sini tadi sebelumnya kan ada namanya istilahnya sequen ya atau penugasan. Berarti seperti ini. Berarti maksud dari perintah baris ini adalah apapun yang dimasukkan melalui keyboard, yang diinputkan melalui keyboard akan ditampung ke dalam variabel usia. Misalkan kita ketika dijalankan ketik 3, berarti nanti 3 ini akan ditampung ke dalam variabel usia. Yang selanjutnya ini adalah untuk menampilkan nilai usia. Itu kira-kira. Nah, kalau misalkan ini dijalankan, hasilnya seperti ini. Masukkan usia Anda di command prompt Anda. Misalkan dimasukkan 20. Kemudian nanti akan tampil 20. Oke. Nah, ini contohnya misalkan ada dua. Ada dua seperti ini. Nah, sama ya. SC neck, masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian ditampilkan sama. Hanya di sini ada dua. Seperti ini. Ini ada dua masukan, sudah dimasukkan semua, ditampung ke dalam variabel masing-masing. Selanjutnya nanti ditampilkan. Nah, oke, ini ada operator ini masih banyak sekali nih. Oke, operator di sini adalah ya sebuah simbol yang biasa digunakan dalam menulis baris perintah ya di komputer. Simbol berarti banyak sekali simbolnya ya di sini ya. Di sini simbolnya nah operator ini melakukan suatu operasi terhadap operan dengan fungsi tertentu. Nah, operator di sini banyak ya, aritmatika, increment, decrement, assignment, relasi, logika sampai dengan bitwise.
banyak untuk operator-operator di sini. Nah, kemudian ini akan, nah di sini ini macam-macamnya, ada yang apa, aritmatika sampai dengan operator bitwise di sini. Ini termasuk bitwise di sini. Banyak sekali. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, berarti ini nggak terlalu susah yang ini ya. Nah, di sini ada penjumlahan, ada sampai dengan sisa hasil bagi. Nah, ini jangan lupa ya, ini tandanya, ini operator yang digunakan. Kalau plus penjumlahan ya berarti plus, min, kali. Nah, untuk perkalian bukan X ya, tapi bintang. Ini bintang. Kalau pembagian sama, pembagian juga bukan titik 2. Pembukaan yang digunakan adalah garis miring. Nah, kemudian, nah ini mungkin yang agak ini ya, yang agak apa, asing, yaitu persen di sini, yaitu modulus atau sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Di sini contohnya misalkan seperti ini. Kita punya nilai A 6, B adalah 3. Nah, caranya seperti ini. Biasa standar ya di sini ya. Ini saya besarkan. Nah, kalau yang bagi, hasilnya kenapa 0? Karena ya, kan tadi ya namanya sisa hasil bagi ya. 6 dibagi dengan 3, ada sisanya enggak? Enggak ada, yaitu makanya 0. Makanya hasilnya 0. Kemudian contohnya misalkan, 7 dibagi dengan 3. 7 dibagi 3. Kira-kira hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ini sama dengan berapa ya? Kalau 7 dibagi 3, kira-kira hasil 7 modulus 3, 7% 3 itu kira-kira berapa hasilnya? Ada yang tahu? Ya, hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena ya ada sisanya, 7 dibagi 3 kan nanti dia, taruh gini aja lah, ada yang masih ingat enggak? Seperti ini. Ini 3. 7 bagi 3, ini kan 2 ya. 2. Ini 2 seperti ini. Kemudian di sini 2 kali 3, 6. Kemudian seperti ini. Ini kan ada 1 ya. Nah, berarti ini adalah sisa hasil baginya. Oke. Contoh lagi misalkan. Berarti sekarang kalau 12 modulus 12 modulus, kalau 3 jelas 0, modulus 5 misalkan, kira-kira berapa modulus 5 misalkan? Ada yang tahu berapa hasilnya? 2 ya hasilnya ya. Kenapa 2? Ya 15 bagi 2 kan di sini adalah 2. 2 kali ini di sini 10. Kan masih menyisakan 2. Maka 12 modulus 5 adalah 2. Kira-kira seperti itu untuk yang modulus. Nggak terlalu susah sih. Nah, kemudian ini ada namanya increment decrement. Berarti dia ada yang naik, ada yang turun. Biasanya ini digunakan untuk tipe data integer. Di sini contohnya seperti ini. Simbolnya berarti ada 2 ya. Ada plus plus, kemudian ada min min. Kalau yang increment berarti plus plus, yang decrement berarti min min. Terus penggunaannya gimana? Ada 2 istilah di sini. Ada yang post, berarti dia ada di belakangnya variabel. Ada yang pre, berarti ada di depannya variabel. Bedanya apa? Ya beda. Kita langsung lihat ke contohnya ya. Kita langsung lihat ke contohnya di sini. Misalkan kita punya variabel A ya, A di sini sama dengan 6. Kemudian ketika ditampilkan
A++ seperti ini, hasilnya adalah 6. Kenapa 6? Katanya increment, Pak. Increment itu berarti harusnya ada nilainya yang naik ya. Ya, karena ketika ditampilkan di sini A++, nilai A itu masih tetap. Nilai A masih tetap, yaitu 6. Nah, nilai A berubah setelah baris ini selesai. Setelah baris ini selesai. Nah, ketika baris ini selesai, berarti nilai A itu sudah berubah menjadi 7. Sudah berarti menjadi 7. Nah, ini yang tadi yang ada yang post increment. Nah, kemudian yang decrement. Nah, yang decrement kenapa hasilnya 8? Ya kan A itu udah jadi ini ya, udah jadi 7. Kemudian di pre-increment. Pre-increment berarti dia akan berubah langsung di dalam perintah tersebut. Bedanya itu. Berarti kalau yang incrementnya post increment itu belum berubah langsung ke variabelnya. Kalau untuk yang pre-increment langsung berubah. Sama halnya dengan yang decrement. Decrement juga sama. Kalau untuk yang kita lihat ya di sini yang min itu 8-nya masih tetap, tetapi ketika di pre-decrement dia langsung jadi 6. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin nanti akan banyak yang ini ya, yang keliru ya, tapi perlu diingat-ingat ya. Poinnya adalah kalau untuk yang post increment berarti dia tidak langsung mengubah nilainya pada variabel tersebut. Kalau untuk yang pre itu langsung mengubah, baik itu increment atau decrement. Itu tolong diperhatikan. Kemudian ada operator assignment. Di sini assignment berarti penugasan ya. Kita tahu ya bahwa di sini ada nilai, pengisian, penambahan, pengisian dan pengurangan, pengisian dan perkalian atau pembagian. Nah, seperti ini. Kalau A sama dengan B berarti di sini memberikan nilai B ke dalam variabel A. Kalau di sini ada pengisian dan penambahan bersama dengan berarti di sini hasil penambahan dari A plus B ditampung ke dalam variabel A. Ini penambahan. Dan seterusnya sampai dengan modulus. Kita lihat contohnya. Sebenarnya kita punya variabel A dan B. Di sini misalkan A hasilnya 6. Nah, seperti ini ya. Ini dia ditambahkan sekaligus ditampung ke dalam variabel A. Contohnya. Berarti A plus sama dengan B berarti ketika A ditampilkan maka 9. Berarti A plus sama dengan B itu sama dengan hasil penambahan A plus B ditampung dalam variabel A. Kira-kira seperti itu. Itu sama dengan untuk yang A min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan. Nah, kemudian ada namanya operator relasi di sini ya. Nah, hasil dari operator relasi ini atau simbol ini nanti dia hasilnya true atau false. Hasilnya ya, ketika ada variabel yang menggunakan variabel relasi berarti nanti hasilnya itu true atau false. Nah, di sini tahu ya perbedaannya antara lebih besar dan lebih besar sama dengan. Tidak hanya bentuknya aja tapi fungsinya. Di sini intinya kalau lebih besar berarti dia nilai yang ada di range-nya itu tidak ikut, tapi kalau yang lebih besar yang ada sama dengannya maka ikut. Contohnya gini aja langsung contohnya. Ini ada contoh ya. Di sini A lebih besar dari B. A-nya 6 lebih besar dari B, B-nya itu 3. Apakah A lebih besar dari B? Benar ya, maka true. Kira-kira seperti itu. Apa A lebih besar sama dengan B, hasilnya true. Nah, ini sudah ada contohnya. Itu seperti itu. Misalkan A-nya itu diganti dengan 3 misalkan.
Kalau A-nya diganti dengan 3, A lebih besar dari B, true atau false? False ya. False, karena lebih besar. Tapi kalau misalkan A lebih bersama dengan B, maka hasilnya true. Seperti itu. Oke, kemudian ada logika. Di sini ada operator logika. Kalau tadi operator relasi, di sini ada operator logika. Sama, dia akan menghasilkan nilai true atau false. Tetapi di sini penggunaannya ini ya, jelas kalau untuk penggunaan seperti ini, kalau logika berarti ya kalau tidak benar ya salah. Nah, simbol yang digunakan ini ada 2, dan kalau atau seperti ini. A, N, B, A atau B, ini negasi A. Logika not itu bisa dibaca not atau negasi. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, berarti biasanya ketika menggunakan operator logika ya variabelnya itu nilainya true atau false. Nah, A and B true and false berarti dia akan nilainya false. Kalau A or B true. Ini kuncinya ini ya, hasil. Nah, kalau negasi atau kalau negasi itu kebalikannya. Intinya kalau N itu berarti harus benar semua, A dan B itu harus benar semua. Kalau untuk OR itu salah satu benar, maka dia akan benar. Nah, ini ada namanya operator bitwise. Ini agak, tapi saya akan coba. Ini operator apa sih? Sebenarnya operator ini itu biasanya digunakan untuk ini ya. Digunakan untuk kalau teman-teman sering pernah bermain sistem digital. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang bermain hardware, biasanya ini digunakan. Nah, contohnya misalkan di sini sebelumnya ketika kita akan menggunakan operator bitwise, maka kita harus mengubah dulu variabel yang dia tipenya desimal ke dalam bentuk biner. Contohnya seperti ini misalkan. Kita punya variabel A 60 dan akan kita ubah ke dalam bentuk biner. Kok bisa seperti ini? Kita lihat ya. Ada yang pernah ini, nah ada sebuah sistem pengubah bilangan ya, sistem bilangan. Misalkan di sini ada, kan di sini biasanya angka-angka yang cantik gitu ya. Kalau di komputer kan ada, kalau kita beli RAM aja ada yang dulu misalkan 128, 256, kemudian ada 512, kemudian ada 1024. Sebenarnya dasarnya gini ya. Ini kalau kita ingin mengubah ke dalam biner, berarti kita rumusnya pakai rumus yang ini juga bisa. Ada 1, ada 2, ada 2, kemudian ada 4, 8, 16, 32, 32, 64, 4, kemudian berarti berapa? 128 ya. 128. Nah, berarti 0 ini, 0 kan berarti sebenarnya pakai rumus ini sebenarnya bisa menggunakan rumus ini. Ini rumus yang bisa digunakan. Ini rumus yang bisa digunakan. Nah, kita lihat 0 yang pertama ini berarti dia adalah nilainya 0. Di sini 0. Oke, kita tarik saja. Berarti di sini nilainya adalah 0. Kemudian nilai yang 0 yang kedua di sini. 0 yang kedua berarti dia 0 juga. Kemudian untuk, nah yang satu ini kita lihat. Yang satu ini. Satu kita lihat di sini, kita lihat untuk
Nah, 1 berarti ini adalah yang 4. Ini rumusnya ya. 0, ini rumusnya. Berarti di sini 4. Kita tulis saja 4. 4. 4. Kemudian satu lagi di sini ada satu lagi. Kita kalau yang 1 berarti ini berapa? Tadi 4 berarti 8. 8. Kemudian ada satu lagi. Berarti berapa? 16. 16. Kemudian ada satu lagi. Satu lagi berapa? Berarti 32. 32. Nah, dari semua ini dijumlahkan aja. 4, 8, 12, 12 tambah 16. Berapa? 38, 38 tambah 32 berarti 60. Benar ya? Artinya, Anda menggunakan rumus yang ini, 1, 2, 4, 8. Ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Biasanya dia pangkatnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai banyak. Nah, kemudian setelah ini untuk mengubah dari desimal ke dalam bentuk biner, cari aja nilainya yang 1 ini, yang 1. Yang 1 nanti dijumlahkan hasilnya 60. Dan biasanya ini nanti jumlahnya 8 karena di dalam sebuah komputer kita tahu ya, dia satuannya adalah byte. Berarti nanti ada 8 karakter atau 8 bit di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya gitu. Kira-kira seperti itu caranya. Atau sebenarnya bisa juga menggunakan ini ya, yang dibagi 2, 60 dibagi 2, sisa berapa? Sisa hasil bagi 2, atau bisa menggunakan rumus sisa hasil bagi 2. Tapi saya nanti cari sendiri ya untuk yang sisa hasil bagi 2, tapi yang di sini ini juga bisa menggunakan seperti ini. Ini sama langkah-langkahnya untuk yang B juga sama seperti itu. Berarti bisa menggunakan rumus ini. Nah, kemudian ketika kita mau menggunakan bitwise yang n, menggunakan n di sini ya, contohnya A, N, B. Caranya gimana? Ya kita ini aja, dikalkulasi aja. 0, N1. Kalau N itu logikanya adalah ketika dia nilainya 1 ketika 1 semua. 01, 0, 0, 0, 0, 11. Nah, 1, 11, 1. Berarti yang ini 01 ya, berarti 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Intinya ditulis 1 yang nilainya di sini 1. Kalau dia keduanya 1 berarti N-nya hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ini diubah lagi ke desimal 00 000 1100. Tadi ya, berarti ini ada di berapa? 0, 1, 2. Berarti ini ada di 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3. Berarti di sini 4, tulis aja di sini. Ini adalah 4. Yang ini adalah 4. 4. Kemudian satunya lagi ini berapa? Ini aja. Satunya lagi itu adalah sebelahnya. Berarti 8. Ini 8. Tambahkan aja kalau sudah. Berarti 4 tambah 8 hasilnya 12. Kurang lebih seperti itu untuk yang dikasih N. Kalau yang OR berarti rumusnya adalah, kalau yang OR, ini kan OR ya. Kalau ini kan OR. OR langkahnya sama, diubah dulu ke dalam biner, kemudian nanti di-OR-kan. Kalau OR berarti, kalau misalkan di sini ada yang nilainya 1, berarti dia akan 1. Salah satu saja yang bernilai 1, maka 1. Nanti kalau udah hasilnya berapa, ini di-OR-kan, nanti diubah lagi ke dalam bentuk
desimal. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi namanya XOR. XOR di sini berarti ini, kalau misalkan salah satu dia bernilai 1, maka akan 1. Ingat ya, kalau akan salah satu bernilai 1, maka akan 1. Di sini contohnya kita lihat ya. Langkahnya tetap sama ya, langkahnya tetap sama. Diubah dulu ke dalam bentuk biner. Diubah ke dalam bentuk biner, kemudian nanti di XOR-kan masing-masing bitnya. Nah ini 001 ini bitnya, masing-masing bitnya ini. Masing-masing bitnya hasilnya seperti ini. Kalau tadi ya, saya ulangi, kalau N berarti keduanya harus atau semua harus bernilai 1. Kalau OR salah satu bernilai 1, maka akan 1. Kalau XOR, kalau ada salah satu yang bernilai 1, maka akan 1. Salah satu bernilai 1, maka 1. Selainnya bernilai 0. Oke, nah kalau negasi ini kebalikannya, ini malah yang gampang ini. Kalau negasi itu kebalikannya. Nah, kebalikannya. Nah, kemudian ada namanya geser ya, ada left shift, right shift, itu berarti digeser. Digeser berapa langkah atau berapa bit. Misalkan kita punya seperti ini. Misalkan kita punya seperti ini. Oke, saya perbesar sedikit. Misalkan kita punya seperti ini. Kita akan coba geser ke kiri sebanyak 2. Kita lihat ya. Nah, ini seperti ini. Kita akan geser ke kiri atau dia akan maju sebanyak 2 bit. Berarti kalau seperti itu, yang ini akan pindah. Nah, 2 bit ini, dia kan kalau maju kan berarti dia akan pindah ke belakang 0 ya. Akan pindah ke belakang di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Dia akan digeser ini ke kiri ya. Nanti tergantung mau berapa jumlahnya. Nah, sini 240. Langkahnya tetap sama. Pertama harus diubah ke dalam bentuk biner, kemudian nanti dilakukan operasi, baik itu geser atau negasi atau XOR atau AND atau OR. Kemudian setelah itu nanti dia akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk biner, kemudian hasilnya dikonversi lagi ke desimal. Yang kanan juga sama langkahnya. Ya, oke, itu untuk yang operator. Nah, kemudian ada lagi namanya yaitu flowchart ya. Flowchart telah kita ketahui bahwa untuk ketika kita membuat sebuah program ya, biasanya sebelumnya atau langkah awalnya kita buat dulu. Baik bisa itu berupa algoritmanya. Setelah kita tahu algoritmanya, kemudian kita buat flowchart-nya atau aliran datanya yang bentuknya dalam sebuah simbol-simbol. Nah, ini simbol pertama seperti ini. Ada terminator, berarti ini untuk mengawali atau mengakhiri ya. Kadang juga ada yang dia bentuknya bulat. Ada yang oval seperti ini. Dan namanya terminator. Kemudian ada preparation atau ya jelas kalau preparation ini berarti untuk mempersiapkan penyimpanan. Biasanya digunakan untuk inisialisasi variabel, deklarasi variabel di sini. Kemudian ada input-output. Input-output di sini untuk menampilkan ya, untuk melakukan input atau menampilkan. Dan yang terakhir itu processing. Processing berarti dia ketika ada proses, berarti menggunakan simbol ini. Kan kita tahu ya, di dalam sebuah algoritma itu kan langkah-langkahnya itu kan ada input, output, kemudian prosesnya. Ya nanti gunakan simbol yang ini aja. Biasanya ini yang sering digunakan, tapi nanti akan ada simbol-simbol yang lain. Nanti akan kita update di pertemuan yang akan datang terkait dengan topik yang sesuai ya. Nanti kalau udah topiknya udah sesuai, nanti kita sesuaikan simbol-simbolnya.
Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan kita punya flowchart untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, mulai, kemudian menggunakan bentuknya oval seperti itu. Kemudian persiapan datanya. Di sini kita deklarasi variabel ada float panjang, lebar, atau luas dan keliling. Tipenya float semua. Karena apa? Ya karena memungkinkan hasilnya adalah pecahan. Nah, kemudian inputnya ya, inputnya ini, input panjang ya. Yang diinputkan apa? Ya jelas, yang diinputkan adalah panjang dan lebar. Sesuai, nanti disesuaikan dengan kasusnya, inputnya apa. Kemudian, nah ini prosesnya, bagian prosesnya. Prosesnya apa? Ya prosesnya berarti dia akan mengolah inputan. Di sini inputnya ada panjang dan lebar, yaitu untuk mengolah luas dan keliling. Yang terakhir yaitu menampilkan luas dan keliling. Selesai. Nah, contohnya seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan coba ya untuk melakukan praktikum. Nah, sebenarnya ini untuk praktikumnya bisa menggunakan editor apapun ya, bisa menggunakan editor apapun. Tapi saya akan mencoba untuk menggunakan editor IntelliJ ya, IntelliJ. Akan coba menggunakan editor IntelliJ di sini. Ya, biasanya ketika kita membuat sebuah ketika sudah menginstal, harusnya teman-teman di sini sudah menginstal IntelliJ. Nah, langkah pertama adalah ya buka aja IntelliJ-nya, kemudian nanti biasanya nanti akan muncul seperti ini ya. Welcome screen IntelliJ. Kenapa IntelliJ? Nah, IntelliJ ini adalah lumayan populer digunakan oleh programmer Java ya. Dia adalah produknya JetBrains. Di sana ada dua versi, ada yang community, ada yang versi premium. Nah, ini downloadnya sekitar 600 MB ya. Nah, kemudian kalau sudah tampilannya seperti ini, kemudian kita buat project-nya. Ini project-nya terserah namanya apa, kita new project saja. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian pilih aja ini nggak usah ya, ini nggak usah dicentrang karena kita nggak butuh library atau framework apapun. Kita nggak butuh pustaka-pustaka yang dari luar itu nggak butuh, maka kita langsung di next aja. Yang di sini juga kita di next aja, kita nggak perlu buat template. Nah, kemudian nama projectnya silakan, misalkan di sini dasar pemrograman praktikum misalkan. Nah, di sini lokasinya ada di sini, nanti disesuaikan. Ini berarti home directory, dia project nanti disesuaikan ya. Kalau ini saya menggunakan nanti bisa disesuaikan di sini. Mau diletakkan di mana? Silakan. Sesuaikan. Kalau saya default aja, kemudian ini ada nah berarti ini penyimpanannya di sini. Itu. Oke, kalau sudah pemrograman kemudian di finish. Oh, ini sudah ada, ya nggak apa-apa lah, create aja. Oke, nah tampilannya seperti ini nanti kira-kira. Terus kita ngetik kodenya di mana? Kita lihat ya. Di sini dia akan bentuk namanya directory idea. Idea ini di dalamnya ada file-file yang untuk kebutuhan editornya atau idenya di sini. Kemudian ada folder source, kemudian dan ada folder yang lain, external library dan yang lain. Ini kalau misalkan kita menggunakan library nanti akan muncul di sini. Ini karena tidak menggunakan library, ini yang muncul ya cukup library-nya bawaannya Java. Yang langsung ya. Kita di sini akan misalkan sesuai dengan praktikumnya. Kita akan coba praktikum yang pertama, yaitu membuat beberapa variabel ya. Misalkan
sorry di sini terus. Oh. Waduh. Ya, mohon maaf. Nah, ini ketika kita buat IntelliJ sudah dibuka, kemudian kita coba buat projectnya ya, new project, klik new, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita lanjut aja, next. Karena kita tidak butuh library atau dependensi dari luar, kita langsung di next aja. Yang ini juga next. Nah, kemudian nama projectnya misalkan terserah namanya apa. Saya di sini namanya dasar pemrograman praktikum. Nah, ini adalah tempat projectnya. Ini bisa disesuaikan ya nanti ya. Silakan disesuaikan di mana. Kalau saya tetap saja. Nah, kemudian oke. Kemudian klik finish ya. Oh, sudah finish. Oke, ini terdeteksi karena folder yang sebelumnya sudah ada ya, tapi nggak mau di-create aja. Oke, nanti akan ganti ininya.